in Jakarta and wherever you are worshiping from. Salam dari Singapura kepada jemaat di Jakarta dimanapun Anda berada di dalam kebaktian. What a wonderful provision from our Lord that through technology, itu sungguh amat baik dan kemurahan Tuhan. That through technology we can all be connected to worship Him together. Melalui teknologi kita bisa disatukan di dalam kebaktian. Before we talk about operation inside out versus outside in, sebelum kita menyampaikan firman melalui dengan judul tindakan dari dalam keluar melawan tindakan dari luar ke dalam, let's bow our heads for prayer. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Our gracious and loving Father in heaven, Bapa di surga yang penuh kasih. What a privilege it is for us to gather together as your people today. Betapa bahagianya hari ini bisa berkumpul bersama-sama dengan umat-Mu. Lord, as we worship you, we ask that your Holy Spirit will speak to us. Pada saat ini Tuhan, kami mengundang Roh Kudus untuk berbicara kepada kami. Fill us and motivate us from inside out. Isilah kami dan berilah motivasi kepada kami dari dalam keluar. And may you fill us so that we can go forth from the worship. Isilah kami supaya kami dapat melalui firman ini. And we are able to follow your will. Kami dapat mengikuti kehendak Tuhan. By your grace. Oleh kemurahan Tuhan. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amen. Kami berdoa. Amin. Let's begin with a story. Mari kita mulai melalui cerita. Mrs. Busy stood with satisfaction up on stage. Mrs. Busy, dia berdiri di mimbar dengan penuh kebanggaan dan kepuasan. She was being recognized for successfully completing Bible studies to the 8 people who were being baptized that day. Dia dikenal oleh sebab memberi pelajaran Alkitab kepada 8 orang yang dibaptis pada hari itu. She had studied with them and worked with them for 2 long years. Dia belajar bersama dengan mereka dan menghabiskan banyak waktu selama 2 tahun bersama dengan mereka masing-masing. A smart, busy women's ministries leader of a local church, she was well respected. Seorang yang pintar dan pemimpin dari pelayanan wanita, dia itu sangat dihormati di gereja. Not only in church, but also in the community. Bukan saja di gereja, tetapi juga di dalam masyarakat. As she was involved with so many projects. Oleh sebab dia telah berhasil untuk melibatkan diri di dalam begitu banyak proyek. Such as the literacy project, the Feed the Poor project, raising funds for worthy students. Di mana dia itu berkecimpung di dalam beberapa proyek seperti kelas keterampilan dasar, memberi makan kepada fakir miskin, dengan juga mencari dana dan lain-lain. You see, while Mrs. Busy was enjoying her ministry, nah, kita lihat sementara Nyonya sibuk ini sedang menikmati pelayanannya, her husband, who was a quiet man, had tried very hard to support their 2 young children at home. Suaminya yang adalah seorang yang pendiam telah berusaha dan keras untuk mensupport kedua anaknya di rumah. Fortunately, he had his own business and enjoyed a very flexible schedule. Untungnya dia mempunyai sebuah usaha atau pekerjaan bisnis yang dia lakukan sehingga dia bisa menghabiskan waktu untuk menjaga anak-anaknya di rumah. So he was happy to take care of the 2 children who were 9 and 11 years old. Jadi dia senang untuk menjaga kedua anaknya yang berumur 9 dan 11 tahun. He was stressed with the fact that his wife was seldom home. Dia stres karena istrinya itu jarang di rumah. Being in church most of the time, even on weekdays. Dan istrinya selalu berada di gereja, meluangkan begitu banyak waktu, bahkan di hari-hari kerja. Since he was not a Christian, he was upset that being a Christian
meant so many church commitments that one had no time for family. Suaminya ini bukanlah seorang Kristen, dan dia itu sangat kecewa karena rupanya menjadi seorang Kristen berarti harus memiliki begitu banyak komitmen sehingga orang tersebut tidak punya waktu untuk keluarga. However, he was willing to make his wife happy. Tetapi dia ingin membuat istrinya bahagia. And he made up his mind that if this was what Christianity was, he would have no part in it. Dan dia mengambil suatu keputusan bahwa jika hidup kekristenan memang harus begitu, maka dia tidak akan memiliki bagian di dalamnya. What bothered him most was that his 11-year-old son was showing signs of rebellion. Dan yang membuat dia itu sangat khawatir adalah putranya yang berumur 11 tahun itu mulai menunjukkan tanda-tanda pemberontakan. And he wished so much that his mother would spend more time with him. Dan dia sangat merindukan kalau ibunya mempunyai waktu lebih banyak bersama dengan dia di rumah. On the other hand, there was Miss Eager. Dan di lain pihak ada Miss Eager, ibu yang berambisi, who just wanted to be elected to the position of women ministries leader of a church. Yang rindu untuk dipilih menjadi pemimpin pelayanan wanita di gerejanya. And she had worked so hard for 3 long years, making friends with the elders, with the pastor, with the board members, offering to be the women ministries leader. Dan dia bekerja keras selama 3 tahun, berteman dengan semua ketua-ketua, pendeta-pendeta gereja, dan anggota majelis, dan dia menawarkan diri untuk menjadi pemimpin pelayanan wanita. She coveted the title, the recognition, and the perks that came from being a women's ministries leader. Dia mendapatkan titel tersebut, dia mau dikenal, dan keuntungan yang didapat melalui pelayanan wanita sebagai seorang pemimpin pelayanan wanita. Perks such as travel overseas to attend conventions, but she had no desire to do church work. Dan seperti bepergian ke luar negeri atau menghadiri pertemuan-pertemuan besar dan sejenisnya. Tetapi dia tidak mempunyai kerinduan untuk melakukan pelayanan gereja. You see, she had a busy career. Dia mempunyai pekerjaan atau karir yang sibuk. And was also doing business on the side. Dan dia juga seorang pebisnis. Once she was elected, she assigned a few of her friends to plan for baby showers, tea time at a hotel, and a Christmas potluck for the women and their families. Begitu dia terpilih, dia menugaskan beberapa daripada temannya untuk mengadakan baby shower, yaitu acara 7 bulanan kehamilan, dan juga waktu santai, minum-minum di hotel, dan potluck Natal untuk para wanita dan keluarga mereka. At the women's gatherings, she was promoting her business. Dan di dalam pertemuan wanita tersebut, dia mempromosikan usahanya. And she really had no idea where the focus of women's ministries lies. Dan dia tidak punya ide atau suatu pemikiran di mana fokus atau tujuan daripada pelayanan wanita itu sendiri. Then we have Mrs. Humble. Lalu kita mempunyai seorang ibu disebut Mrs. Humble. Ibu yang rendah member of the church. She had married another faithful young man. Dia adalah seorang anggota gereja setia dan dia telah menikah dengan seorang laki-laki yang setia juga di gereja tersebut. Together they had 2 children. Mereka mempunyai 2 anak bersama. Every week you could see them faithfully sitting on the 3rd pew from the back. Dan setiap kebaktian dapat terlihat bahwa mereka itu duduk di bangku 3 terakhir. So that they could slip out if the children started making noise. Jadi apabila anak-anak mereka itu rewel, mereka itu dapat keluar dengan mudah. Mr. Humble had been serving as a deacon for many years. Mr. Humble, suaminya, telah melayani di gereja sebagai diakon untuk beberapa tahun namanya. But Mrs. Humble was too shy to serve in any capacity.
Tetapi Mrs. Humble, si ibu ini terlalu pemalu untuk melayani Tuhan dalam kapasitas apapun. She felt she didn't have the talents at all to serve. Dia merasakan bahwa dia tidak punya talenta sama sekali. She couldn't sing. She was too shy to tell a story. She couldn't speak in public. Dia tidak bisa bernyanyi, dia tidak bisa bercerita, dan dia tidak bisa berbicara di depan umum. She felt that being a faithful member, sitting in the same spot every Sabbath was enough for her to be saved and to get to heaven. Dia merasakan bahwa menjadi seorang anggota yang setia, yang duduk di tempat yang sama setiap sabat cukup untuk membuat dia itu masuk surga dan selamat. Lucifer was chuckling to himself, very pleased at the results of his most successful tactic on Mrs. Busy. Lucifer tertawa, merasa puas dengan hasil dari taktiknya yang sukses terhadap Nyonya Sibuk. One that his evil mind had personally designed. Seorang yang terperangkap dengan cara berpikirnya yang dia telah rancang. What we call operation outside in contrast. Apa yang kita sebut adalah tindakan dari luar ke dalam. In contrast with the gospel that flows from the inside out. Sangat berbeda dengan apa yang Alkitab katakan, yaitu dari dalam keluar. Ya. Lucifer aims this technique at gifted and earnest individuals who are willing and happy to be in. Teknik ini kepada orang-orang yang berbakat dan sungguh-sungguh bersedia dengan sukacita terlibat dalam pelayanan Tuhan. Lucifer knew that instead of telling the women not to get involved, a much more effective strategy was to encourage them to do so much good that it became the driving force of their ministry. Si Lucifer juga tahu bahwa daripada melawan apa yang ditegakkan pemimpin Kristiani, strategi yang jauh lebih efektif adalah mendorong mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang begitu baik dan menikmati begitu banyak keberhasilan yang menjadi pendorong kepada pelayanan mereka. His idea was them so cool in time with God. Tujuannya adalah membuat mereka begitu ketagihan atau begitu terikat pada pelayanan tersebut sehingga mereka jadi lupa diri. Equally pleased was Satan with Miss Eager, who was hardly doing anything to encourage the spiritual growth of the women. Sama senangnya dia dengan Miss Eager, yaitu ibu yang berambisi ini, yang hampir tidak melakukan apa-apa untuk kebangunan rohani dari dirinya sendiri ataupun juga kepada orang lain. He had planted the idea in her mind that women's ministries was about gathering the women for a good relaxing time. Dan dia telah tanam dalam pikiran ibu Eager ini bahwa pelayanan wanita hanyalah sekedar untuk ngumpul-ngumpul ibu-ibu, kemudian sesekali untuk waktu santai sejenak. Yes, away from their husbands and pesky children once in a while, so they could enjoy each other's company. Yes, menghabiskan waktu sejenak menjauh dari suami teman-teman. With Mrs. Humble, Satan worked on keeping her in the dark about her God-given potential. Dan dengan Mrs. Humble, yaitu ibunya yang pemalu itu, setan senang untuk menutup pikirannya tentang potensinya dalam Kristus. He constantly sent his angels to whisper in her ear about how she had no talents at all. Setan senantiasa mengirim malaikatnya membisikkan bagaimana dia tidak punya talenta sama sekali. Whenever someone went up to give special music, she would say, "Oh, what beautiful singing, but I can't sing." Dan pada saat orang menyampaikan lagu spesial, dia selalu merasakan, wow, bagus sekali itu nyanyiannya, tetapi saya tidak bisa nyanyi. Whenever someone led out in some activity, she would remind herself, "I can't do it. God has not given me any talents." Dan apabila ada kegiatan-kegiatan gerejani,
Dan dia selalu berpikir bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Many times she was approached to tell a children's story, but she said, "No, I can't do that. I'll be so nervous. Sorry." Dan seringkali dia itu didatangi untuk membawakan cerita anak-anak, tetapi jawabnya selalu, "Oh tidak, saya akan sangat gugup. Oh tidak, sorry, maaf, saya tidak bisa." Then we have the story of Anna. Lalu kita mempunyai sebuah cerita, yaitu tentang Anna, a shy girl who was baptized just a few months ago. Seorang wanita yang pemalu yang dibaptis baru beberapa bulan yang lalu. In church, she admired many of her friends who were very bold to stand up and lead the group. Dan di gereja dia itu sangat kagum dengan beberapa daripada teman-teman yang selalu berdiri dan selalu siap untuk menjadi pemimpin. But she, a leader, definitely no. I'm just a follower, she thought. Tetapi dia seorang pemimpin, oh tentu tidak. Dan saya hanya adalah seorang pengikut. However, Anna spent a lot of time every day praying and reading her Bible. Namun, Anna sangat taat memiliki saat teduh dengan Tuhan. And after many months, she asked God, she said in her prayer, "God, what can I do for you?" Setelah beberapa bulan, kemudian dia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan?" And after she finished that prayer, within a few minutes, her phone rang. Dan setelah dia selesai berdoa, hanya beberapa menit, telepon berdering. The Sabbath school leader asked her, "Anna, can you help to tell the mission story?" Pemimpin sekolah Sabat menelpon dia dan mengatakan, "Anna, apakah engkau bisa mengambil bagian di dalam berita mission?" And before she could say no, he said, "I'm giving you 4 weeks to prepare for it." Sebelum dia mengatakan tidak, pemimpin tersebut mengatakan, "Saya memberi kamu waktu 4 minggu untuk mempersiapkan ini. And I will help you. Dan saya akan menolong Anda." You know, before she could say no, the Holy Spirit brought to her mind, "Remember what you prayed?" Sebelum dia mengatakan tidak, Roh Kudus berbisik di dalam hatinya dan mengingatkan dia, "Ingat apa yang Anda sudah doakan?" And reluctantly she said, "Okay, I will try." Dan dengan ragu-ragu dia katakan, "Oke, saya akan mencoba." And after that, she started reading the mission story maybe 50 times every week. Dan mulai saat itu dia mulailah latihan untuk membaca berita mission itu mungkin 50 kali setiap minggunya. She practiced and practiced with the leader. Dia latihan dan latihan bersama dengan pemimpin sekolah Sabat. 4 weeks zipped by very fast. Dan waktu berjalan sangat cepat. On Friday night, she couldn't sleep. Hari Jumat malam dia tidak bisa tidur. On Sabbath, she went to church feeling extremely nervous. Dan hari Sabat dia datang ke gereja, dia merasakan begitu gugup. And when she got up to speak, she was really trembling. Dan pada saat dia naik ke mimbar untuk berbicara, dia benar-benar gemetar. She said a short prayer. Dia berdoa singkat. And she started reading the story. Dan kemudian dia mulai membaca cerita tersebut. Yes, she stumbled over a few words. Her voice was soft and shaky. Dan benar, dia itu ada membuat kesalahan dalam membaca beberapa kata. Kemudian suaranya itu melemah dan gemetar. When she finished, she breathed a huge sigh of relief and sat down. Dan sebelum dia berakhir, setelah dia berakhir, kemudian dia menarik nafas panjang, kemudian barulah dia duduk.
But that was not the end of the story. Dan itu bukanlah akhir daripada cerita tersebut. Several months later, the pastor called her to offer the prayer. Beberapa bulan kemudian, seorang pendeta menghubungi dia untuk meminta dia melayangkan doa. She was so tempted to say no, but again, the Holy Spirit spoke to her. And Dia tergoda untuk mengatakan tidak. Dia tergoda mengatakan tidak, tetapi kembali Roh Kudus berbisik ke dalam hatinya dan untuk mencegah dia mengatakan tidak. Again, she practiced and practiced. Dan kembali dia latihan dan latihan. And Anna was part of a prayer group that met once a month. Anna adalah bagian dari kelompok doa yang bertemu sebulan sekali. On the Friday before she was to offer the prayer group met together. Pada hari Jumat sebelum Anna seharusnya hari Sabatnya membawakan doa tersebut, mereka berkumpul, kelompok doa ini berkumpul. As they knelt there praying, Anna had a very strange experience. Ketika mereka berdoa, Anna mempunyai suatu pengalaman yang sangat aneh. She felt something like an electric bolt go through from one hand right across her body to the other hand. Dia merasakan suatu keanehan. Dia merasakan bahwa ada aliran listrik yang mengalir dari satu tangan, dari ujung tangan ke ujung tangan yang lain. She felt warm and confident. Dia merasa hangat dan penuh keyakinan. So after the prayer, she shared her experience with the group. Dan setelah berdoa, kemudian dia menceritakan pengalamannya ini kepada kelompok. The leader encouraged her that it was God's way of assuring her that one day she would do something outstanding for the Lord. Pemimpin kelompok memberi dorongan semangat dengan mengatakan bahwa itu adalah cara Tuhan meyakinkan dia bahwa suatu hari kelak dia akan melakukan hal besar untuk Tuhan. But in the meantime, she would just have to do what he would prompt her to do, and that was to pray for church the next day. Dan sementara waktu, dia lakukan saja apa yang Tuhan mau dia lakukan, yaitu besok mengambil bagian untuk berdoa buat jemaat. As she gained confidence, she did more and more in the church and for the community. Semakin dia memperoleh suatu keyakinan, dia melakukan lebih banyak lagi untuk gereja dan masyarakat. Today, 30 years later, Anna is a school counselor and is helping many young people like herself to gain confidence as they trust God to grow them. Hari ini, setelah 30 tahun kemudian, Anna adalah seorang penasehat sekolah dan sedang menolong banyak anak muda yang seperti dia untuk mendapatkan keyakinan. Yes, she preaches and speaks confidently in public as well. Iya, dia berkhotbah dan dia juga berbicara di publik dengan penuh keyakinan. You see, like Anna, God intends for us to grow. Saudara lihat, seperti Anna, Tuhan menginginkan kita untuk bertumbuh. 2 Peter chapter 3 verse 18 says, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 mengatakan bahwa tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Anna was willing to take the risk to grow, and God equipped her with more talents as she took baby steps forward. Anna mengambil langkah dan dia itu mengambil langkah kecil untuk maju ke depan. Whenever God called her to do something, she would do it. Dan apabila Tuhan meminta dia untuk melakukan sesuatu, dia akan lakukan. Yes, many times she was nervous, she was uncertain, but she did it. Dan setiap kali dia itu merasa gugup dan tidak yakin, tetapi dia lakukan itu dan dia selalu and she believed with all her heart that God would be there to help her.
Dan dia selalu yakin bahwa Tuhan berada bersama dengan dia, melakukan itu untuk dia. Are you growing in Christ every day? Apakah saudara sedang bertumbuh dalam Kristus setiap hari? You know, there was a research done about the Adventist life, and we have some sad facts to share. Ada fakta di dalam gereja yang menuliskan fakta yang menyedihkan sebagai berikut. Only 50% read the Bible and pray every day. Hanya 50% orang Advent yang membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Only 1/3 of Adventists are active in ministry. Hanya 1/3 dari orang Advent aktif terlibat dalam pelayanan kepada Tuhan. This research is a very sobering research. Ini adalah suatu research yang sangat menyedihkan. If we are waiting for the coming of the Lord, we need to be growing. Jika kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita perlu untuk bertumbuh. How can we grow if we don't feed on God's word? Bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita tidak disuguhi makanan rohani atau firman Tuhan? How can we breathe as a Christian if we don't pray? Bagaimana kita bisa bernafas sebagai seorang Kristen jika kita itu tidak berdoa? And how can we not exercise as being active for God? Bagaimana kita tidak melatih diri, tidak mempraktekkannya sebagaimana menjadi aktif bekerja bagi Tuhan? We need to ask ourselves these questions. Kita perlu bertanya dalam diri kita tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Am I growing? Apakah saya sedang bertumbuh? Ellen White says in Acts of the Apostles, Christian growth or sanctification is the work of a lifetime. Ellen G. White menyatakan di dalam Acts of Apostles bahwa pertumbuhan Kristiani atau penyucian adalah pekerjaan seumur hidup. As long as Satan reigns, we will have self to subdue, sins to overcome, with no possibility of anyone saying, I have finally arrived at maturity. Selama setan berkuasa, kita akan punya pribadi atau diri untuk ditaklukkan, dosa-dosa untuk dikalahkan. Dengan tidak ada kesempatan bagi seseorang untuk berkata, akhirnya saya telah tiba pada kesempurnaan. I like this quotation from Romans 12:1 from the Message Bible. Saya senang pesan daripada Roma 12 ayat 1 di Message Bible ini. So here's what I want you to do. God helping you. Dia katakan, jadi inilah yang saya ingin kamu lakukan. Tuhan take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Tuhan menolong saudara, ambil dan serahkan kehidupan sehari-hari Anda, tidur Anda, makan, pergi kerja, kegiatan seputar hidup Anda, tempatkan atau persembahkanlah di hadapan Tuhan menjadi suatu persembahan yang hidup. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Dan memeluk apa yang Tuhan lakukan buat kamu adalah hal terbaik yang kamu dapat lakukan untuk Dia. Yes. Now, how do we do operation inside out? Nah, bagaimana cara kita melakukan tindakan dari dalam keluar? What are some practical steps that we can take? Apa langkah-langkah praktis yang bisa kita ambil? The first important step is to have a conscious choice to surrender to God and ask Him to change us from the inside out. Langkah pertama yang penting adalah secara sadar memilih untuk berserah kepada Tuhan dan mintalah kepadanya untuk merubah kita dari dalam keluar. Confess your sins and ask God to forgive you. Akuilah segala dosamu kepada Tuhan dan agar Tuhan mengampunimu. The very important is to have your daily devotion. Dan yang penting juga adalah mengadakan kebaktian atau renungan harian. Read your Bible every day.
Baca Alkitab dan berdoa setiap hari. Pray every day. Berdoa setiap hari. 2 Corinthians 4:16 tells us that though our outward person is perishing, yet the inner person is being renewed day by day. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 mengatakan, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. This is what Anna was doing every single day. Inilah yang dilakukan oleh Anna setiap hari. You know, a few years ago, I joined this website called fastmissions.com. Anda tahu beberapa tahun yang lalu, saya mengikuti website ini yang disebut fastmission.com. And it has been so helpful in my spiritual growth. Dan ini sangat menolong sekali di dalam kehidupan kerohanian saya pribadi. Yeah. You can use this to memorize your Bible. Anda bisa menggunakan ini untuk menghafal ayat-ayat Alkitab. You can use it for Bible reading. Juga bisa digunakan untuk bacaan Alkitab. And from time to time, they offer classes that are free. Dan seringkali juga mereka menawarkan kelas-kelas dan semuanya itu adalah gratis. And the best news I have for you today is that Fast Missions is offered in Indonesia. Dan kabar baiknya adalah bahwa Fast Mission ini juga ditawarkan di dalam bahasa Indonesia. So use this tool to help you to read your Bible every day and pray every day. Jadi gunakanlah alat ini untuk berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. You know, talk to God. Berbicaralah kepada Tuhan. But more important, take time to listen to Him. Tetapi yang terpenting adalah dengarkan suara Tuhan. Be willing to submit to the Holy Spirit and listen to what He will tell us without being defensive and blaming others for your condition. Bersedia menyerahkan diri kepada tuntunan Roh Kudus dan dengarkan apa yang akan disampaikan kepada kita tanpa pembelaan diri dan menuduh orang lain. Be willing to surrender your will and embrace God's will. Dan bersedia untuk menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan, dan bersedia untuk meninggalkan kehendak kita, tetapi rangkullah kehendak Tuhan. And respond to God's call for change. Dan responlah kepada Tuhan atas panggilan Tuhan. You know, God has promised to change us. Tuhan berjanji untuk merubah kita. In Ezekiel chapter 11 verses 19 and 20, He says, I will give them one heart and a new spirit will I put within them. Yehezkiel 11 ayat 19 dan 20 mengatakan, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. I will remove the heart of stone from their flesh and give them a heart of flesh that they might walk in my statutes and keep my rules and obey them. Dan juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. And they shall be my people and I will be their God. Ya, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. So as God works on you from the inside out, be willing to change. Jadi apabila Tuhan bekerja di dalam diri saudara, dari dalam keluar, maka bersedialah untuk berubah. Yes, change is not easy. Change is painful. Ya, berubah itu tidak mudah dan berubah itu sangat sakit. And as we change, we need to persist. Dan pada saat kita berubah, kita harus dengan teguh melakukannya. Because a new habit takes at least 21 days to be established.
Karena suatu kebiasaan baru memerlukan suatu hari untuk terbentuk. I would say it takes more than 21 days, more like 30 to 60 days. Saya akan katakan mungkin memerlukan lebih dari 21 hari, mungkin 30 atau 60 hari. Just take one step at a time. Jadi, ambillah satu langkah setiap saat. Yes, you may fall, but pick yourself up and persist on taking that next step. Ya, kamu mungkin akan jatuh, tetapi berdirilah dan tetap lanjutkan dengan langkah berikutnya. What change does God want from you? Apa perubahan yang Tuhan mau dari Anda? What is He saying to you as you are reading God's word and praying for daily renewal? Apa yang Tuhan katakan kepada Anda apabila saat Anda mengadakan suatu perubahan? You know, change is different through the different seasons of life. Berubah itu memerlukan waktu sepanjang masa. Young people, if you are single, or you're married with no kids, or married couples with kids, or couples with young kids, couples with older kids, or kids at home, or kids have left home, retired couples, all these different seasons call for different changes. Jadi perubahan-perubahan itu berlaku untuk semua masa. Itu ada orang muda yang belum menikah, pasangan yang belum punya anak, pasangan yang punya anak-anak, pasangan yang punya anak kecil, pasangan dengan anak yang lebih besar, anak-anak di rumah atau anak yang sudah meninggalkan rumah, pasangan yang sudah pensiun. Semuanya itu memerlukan perubahan. If Mrs. Busy were to spend time with God and listen to His voice, she will probably hear something like this. Jika Mrs. Busy atau ibu yang sibuk itu meluangkan waktu bersama dengan Tuhan dan mendengarkan Tuhan, maka dia akan mendengar mungkin sebagai berikut. God will probably speak to her through 1 Timothy chapter 5 verse 8. Ya, Tuhan akan berbicara kepadanya melalui 1 Timotius 5 ayat 8. It says, if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. This text will tell Mrs. Busy, turn your thoughts towards home. Dan ayat ini akan berbicara kepada ibu yang sibuk itu, Mrs. Busy, bahwa alihkan pikirannya kepada keluarga. Yes. Remember, you have an unbelieving husband and you have an 11-year-old son that you need to take care of. Ingat, kamu mempunyai seorang suami yang masih belum kenal Tuhan. Dan kamu mempunyai seorang anak yang 11 tahun dan 9 tahun. Miss Eager and Mrs. Humble also need to spend time with their God. Mrs. Eager, yaitu ibu yang berambisi, juga Mrs. Humble, yaitu ibu yang pemalu, juga perlu meluangkan waktu bersama Tuhan lebih banyak. And they really need to get to know God and listen to what He wants from them. Dan mereka benar-benar harus belajar mengenal Dia dan dengarkan apa yang Dia mau daripada mereka. Then God could continue to grow them one step at a time and equip them like Anna, who was able to fly to greater heights and be a blessing to so many people who came to her for help. Kemudian Tuhan akan melanjutkan memberi pertumbuhan kepada mereka satu langkah setiap saat, melengkapi mereka seperti Anna, yang bisa terbang tinggi dan menjadi berkat kepada begitu banyak orang yang datang kepadanya di kantor dan meminta pertolongan. Yes, Romans 12:2 from the Message Bible has some advice for us. Di dalam Roma 12 ayat 2 dari Message Bible mempunyai pesan kepada kita. It says, don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Janganlah terlalu menyesuaikan diri dengan dunia atau budaya kebiasaan sekitarnya, sehingga kamu telah masuk ke dalamnya tanpa disadari. Instead, fix your attention on God.
melainkan sesuaikan, arahkan perhatianmu kepada Tuhan. You'll be changed from the inside out. Kamu akan diubahkan dari dalam keluar. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Segera mengenal apa yang Tuhan mau daripadamu dan berilah responsnya dengan cepat. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Tidak seperti budaya atau kebiasaan di sekitarmu, selalu menarikmu ke bawah kepada tingkat ketidaksempurnaan. You know, this advice is not only for our sisters, but for our brothers. God will do it for you. Dan ini bukan hanya pesan untuk para wanita, tetapi juga kaum pria. Karena ini yang Tuhan mau kita lakukan. Yes. Don't try to do it yourself. Let God do it for you. Ya, jangan lakukan sendiri. Biarkan Tuhan untuk melakukan ini untuk Anda. Yes, men, brothers, and women, sisters. Many times we often ask ourselves, what can I do? Dan bapak-bapak, saudara-saudara, dan ibu-ibu, saudari-saudari, sering kita bertanya, apa yang bisa kita lakukan? You know, many times we get anxious. Seringkali kita itu merasa cemas. Relax. God has already prepared the way for us. Santai, ya, bawa relax, tenang, karena Tuhan sudah menyediakan jalan buat kita. Just plug into Him on a daily basis. Hanya perlu terhubung dengan Dia setiap hari. Talk to Him and ask Him where He needs you to change. Bicaralah kepada Tuhan dan minta Tuhan tunjukkan di mana bagian yang harus dirubah. Chat with Him about every step you will take today. Ngobrol dengan Dia setiap langkah yang akan kamu ambil setiap harinya. Listen to what He wants you to do. Dengarkan apa yang Dia mau Anda lakukan. And He will give you the power to do His will according to His plan. Dan Dia akan memberikan kuasa untuk melakukan kehendaknya sesuai rencananya. Don't keep saying no to His calls for you to be involved in His service. Jangan selalu katakan tidak terhadap panggilannya untuk terlibat di dalam setiap pelayanan. Remember, if He calls you, He will enable you. Ingat, jika Dia memanggil Anda, Dia akan sanggupkan Anda. So say yes. Jadi katakan iya. Focus on God, not on you. Fokus kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Did someone just ask you to help with distributing care packages for the poor? Apakah ada saudara dimintain bantuan untuk membagikan paket kasih kepada fakir miskin? Or to offer the prayer? Atau untuk melayangkan doa? Or to clean the church? Atau untuk membersihkan gereja? Ask God to help you to do it well, no matter how insignificant it appears to be. Mintalah kepada Tuhan supaya kamu dapat melakukannya dengan baik, sekalipun kelihatannya betapa tidak pentingnya pekerjaan tersebut. And as a result, you will grow in that experience. Dan sebagai hasilnya, Anda akan bertumbuh melalui pengalaman-pengalaman tersebut. I love this promise in Ephesians chapter 2:10. Saya senang janji ini di dalam Efesus 2 ayat 10. It says, for you are God's workmanship, created anew in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yes. You know, God has already prepared the good works ahead of us. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan semua pekerjaan baik ke depan. There's no need to overdo. Tidak perlu kita kerja berlebihan. Just relax and merely follow where God leads. Tenanglah, kerja dengan tenang dan santai karena hanya ikut kemana Tuhan tuntun saja. Itulah yang perlu. You know, sometimes serving God will bring joy and peace. Nah, seringkali melayani Tuhan itu akan membawa sukacita dan damai sejahtera.
But at times, we will meet with obstacles and opposition, feelings of stress, hurt, and loneliness. Tetapi seringkali kita berhadapan dengan tantangan, dengan lawan, dengan perasaan stres, disakiti, kesepian, dan itulah kita alami kadang-kala di dalam pelayanan. But that's the time when we need to just stop and to pray. Dan itulah saatnya di mana kita itu perlu mengurangi kecepatan dan berdoa. Romans 12 verses 11 and 12 tells us, don't burn out. Keep yourselves fueled and aflame. Di dalam Roma 12 ayat 11 sampai 13 mengatakan, jangan sampai padam. Jagalah dirimu supaya tetap punya bahan bakar dan menyala. How do we fuel ourselves and keep ourselves burning? By being in the presence of God. Bagaimana kita tetap memiliki bahan bakar dan tetap menyala? Yaitu apabila kita selalu terhubung dengan Tuhan. The alert servants of the Master cheerfully expected. Dan jadilah hamba Tuhan yang siap sedia dan selalu bersukacita dengan penuh pengharapan. Don't quit in hard times. Pray all the harder. Jangan berhenti pada saat sulit. Just pray all the harder. Dan berdoalah lebih keras lagi. Yes, allow God to fight your battles for you. Ya, izinkan Tuhan berperang bersama dan untuk Anda. Yes, my dear brothers and sisters. Saudara-saudaraku yang kekasih. God has a specific role for you, no matter where you are. No matter how old you are or how young you are. Tuhan punya peran tertentu untukmu dimanapun engkau berada. Tidak menjadi soal berapa umur Anda, apakah Anda tua atau muda. When He calls you, be ready to answer, yes Lord, here am I. Ketika Tuhan memanggilmu, siap untuk menjawab, ya Tuhan, inilah aku. My prayer for each one of you is that you will work for Him from the inside out and not the outside in. Doa saya untuk masing-masing kita adalah bahwa saudara akan bekerja untuk Tuhan dari dalam keluar dan bukan dari luar ke dalam. Let's stay faithful to whatever God calls you to do. Marilah kita tetap setia terhadap panggilan Tuhan. Whether within the family, in the church, or in the community. Ya, dalam bentuk apapun, misalnya di dalam keluarga, di gereja, ataupun di dalam masyarakat. May God empower each of you to do His will. Kiranya Tuhan memberi kuasa kepada Anda masing-masing untuk melakukan kehendak Tuhan adalah doa saya. Amen. Amen. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih kepada Dr. Sally pun atas firman yang telah dibawakan.